Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayamwara di Wilwatikta. Dalam seri ke-531 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pertarungan sengit antara Rakuti dengan pendekar aneh masih berlangsung seru dan semakin panas suasananya. 1 lawan 1,
Sebentar-sebentar Rakuti melompat seraya melancarkan pukulan-pukulan yang mematikan dengan disertai nafsu membabi buta. Hasratnya untuk menghancurkan lawannya kian mendidih. Namun sementara itu, pendekar aneh tidak kalah gesitnya. Dengan secepat kilat dia mengelak, sekali waktu menangkis serangan Rakuti bertubi-tubi. Ini tampak raut muka Rakuti semakin geram dan beringas. Terlebih-lebih setelah ia merasa seolah-olah dirinya dipermainkan oleh lawan tandingnya itu. Sekali lagi ia berusaha sekuat tenaga merobohkan pendekar aneh. Kurang ngajar! Bunuh kau! Ya. Ya. Licik kau pendekar aneh. Setiap aku memukul kau selalu mengelak. Kau tak sanggup menghadapiku. Ayo, kalau kau memang sungguh-sungguh punya watak kesatria, hadapi pukulanku. Hop, ya, ya. Berdebah. Benar-benar kurang ajar kau. Kau hanya mempermainkan aku. Belum pernah aku dihina seperti ini. Tak seorang pun berani mengecoh aku selain berhadapan dengan guruku sendiri. Hah. Kini terimalah ini. Ya. Semangat bertarung yang dimiliki Rakuti bergejolak kembali. Pukulan-pukulan yang ia tujukan pada lawannya mendapat sambutan baik sekali. Demikian pula sebaliknya, pertahanan pendekar aneh tidak goyah sedikit pun. Dia merundukkan kepala menghindar, jungkir balik ke belakang, lalu melompat ke atas sebuah batu cadas di sebelah kirinya. Kemudian dia berdiri kokoh di atas batu itu dan tertawa terkekeh-kekeh. Tiba-tiba Rakuti menyergap pergelangan kaki pendekar aneh untuk dihempaskan. Namun secepat kilat, pendekar aneh melemparkan tubuhnya hingga berdiri membelakangi Rakuti. Kembali ia tertawa seolah-olah hendak mengejek Rakuti. Belum sempat Rakuti membalikkan badan, pendekar aneh itu telah hengkang dari tempatnya dan tak tampak lagi sosok tubuhnya. Hanya kelebat suara lompatannya saja yang terdengar. Keparat! Kau benar-benar manusia aneh. Kemana lagi kau bersembunyi? Jangan berharap dirimu bisa luput dari sergapanku. Ayo, keluarlah! Tampakkanlah dirimu! Kurang ajar! Kau pikir dengan bersembunyi di atas pohon seperti itu, kau akan selamat? Tak akan kubiarkan kau lolos kali ini. Ayo, turunlah! Jika kau menginginkan pertarungan secara kesatria. Kau memang bisa mengelak pendekar, tapi terlalu cepat berprasangka. Kau merasa diri lebih unggul. Ayo, turunlah! Jangan dulu merasa dimabuk kemenangan. Kau pikir aku telah gagal meringkusmu, ha? Bagus. Bagus. Ternyata kau masih ingin dikatakan sebagai seorang ksatria. Ayo, kita teruskan. Sampai sejauh mana kemampuanmu, ha? Hit! Hop! Ah! Pertarungan yang cukup seimbang berlanjut terus. Sementara itu Rasmi yang ikut melacak dari belakang sempat kehilangan arah. Dia bersama 4 prajurit pilihan masih berusaha mengejar pendekar aneh. Akan tetapi tampaknya ada masalah yang sulit dipecahkan di antara mereka. Prajurit, berhenti. Heran, telah sampai di mana Rakuti mengejar orang aneh itu? Bagaimana Tuan Resmi?
Sudah sejauh ini kita kehilangan jejak mereka. Apakah Tuan Rakuti telah kalah dalam pertarungan melawan pendekar aneh itu? Lantas mayatnya dibuang ke tempat tersembunyi. Hush! Jangan asal bicara. Tuan Rakuti orangnya sakti mandraguna. Tidak mungkin beliau kalah dalam pertarungan itu. Iya, benar. Tuan Rakuti ilmu taktiknya tinggi. Sekalipun beliau kalah, tetapi tentu tidak akan takluk begitu saja. Atau membiarkan dirinya jatuh ke tangan musuh. Ya sudahlah, tidak ada gunanya kalian saling berprasangka yang bukan-bukan. Lebih baik kita berusaha menemukan jejak mereka. Coba kalian periksa keadaan di sekitar sini. Mungkin ada tanda-tanda bekas pertarungan yang bisa membantu kita untuk melacaknya. Baik, Tuan. Tidak ada tanda-tanda apa-apa, Tuan. Rumput bekas diinjak pun tidak ada sama sekali. Bagaimana yang lainnya? Adakah sesuatu? Tidak, Tuan. Juga tidak ada, Tuan. Baiklah. Kemari kalian semua. Kita telusuri segala penjuru sampai menemukan di mana tempat mereka. Kita harus membantu Rakuti. Kita harus berhasil meringkus pendekar aneh itu. Jangan biarkan dia lolos. Nah, sekarang akan aku atur demikian. Kita berpencar, kau prajurit tombak dan prajurit panah masuk ke sebelah kanan. Lalu kau prajurit pedang, bersama kau menyusuri ke sebelah kiri. Kemudian aku di bagian titik tengah. Jika di antara kalian mendengar sesuatu yang mencurigakan, sesegera mungkin saling memberitahukan. Dan di situ kita bergabung kembali. Kalian paham? Paham. Nah, jangan berlama-lama di sini. Ayo kita segera berangkat. Rasmi bersama para prajurit andalannya berpencar, melaksanakan tugas masing-masing. Sementara di tempat terpisah, Rakuti makin geram menghadapi pendekar aneh, sampai dirinya sadar benar-benar dipermainkan oleh lawan tandingnya. Ia berteriak menantang pendekar aneh untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Cukup! Cukup! Permainanmu kuanggap cukup. Kini tiba saatnya untuk mengetahui siapa di antara kita yang memang lebih unggul. Aku pertaruhkan nyawaku. Kita bertempur harus ada yang mati salah satu. Kau atau aku? Kau memang congkak. Omonganmu besar sekali. Tak sepadan dengan kadikjayaan. Baik. Baik orang congkak, aku terima tantanganmu itu. Tapi jangan menyesal. Seandainya kau harus menyaksikan kenyataan dirimu. Aku akan layani sesuai dengan permintaanmu. Tidak usah banyak bicara. Bersiaplah menghadapi kematianmu. Ya! Ajar. Terimalah ini.
Itu mereka Rakuti sedang bertarung seru melawan pendekar aneh itu. Ayo kita sergap. Iya. Ayo. Tunggu. Jangan bergerak. Diam di tempat. Kenapa tidak jadi kita ringkus? Ayo kita kepung saja. Diam di tempat, kataku. Kita lihat saja dari tempat yang agak jauh. Entah mengapa, Rasmi menjadi surut untuk ikut serta meringkus pendekar aneh. Dia beserta 4 prajuritnya terpaku menyaksikan pertarungan dahsyat antara Rakuti melawan pendekar aneh. Mereka hanya mengamati dengan seksama pertarungan itu dari tempat yang agak jauh. Sementara di dalam pertarungan itu, Rakuti kembali mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Tiba-tiba dia diam sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, kemudian menjulurkan kedua tangannya kuat-kuat, lalu mengarahkan serangannya pada sosok tubuh yang berdiri di hadapannya itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pendekar aneh melompat dengan gesitnya menuju lawan dan balik menyerang dengan pukulan tangan kosong. Tetapi Rakuti sesegera mungkin menjatuhkan tubuhnya ke tanah, balik menendangkan kakinya. Namun dengan tangkas pula ditangkis oleh pendekar aneh, seraya kembali membuat serangan balik. Lebih gencar kali ini, hingga kedua tubuh mereka bergulung-gulung. Namun tak lama kemudian, keduanya berdiri kembali dengan sigap, siap menyerang. Rakuti mengumpulkan tenaga yang masih tersisa, hendak mengerahkan Aji Segara Geni lagi. Demikian pula pendekar aneh telah bersiap-siap mengirimkan pukulan mautnya. Sejenak ia memusatkan konsentrasinya, hendak mengadu kekuatan dengan lawannya. Aji Segara Geni. Rakuti terpental ke belakang cukup jauh dari tempat ia berdiri semula. Begitu juga pendekar aneh, terjenggang, lalu roboh dan tidak berkutik. Seketika itu juga Rakuti segera bangun kembali. Ditatapnya pendekar aneh yang tergeletak agak jauh di hadapannya. Lalu ia kembali mengambil sikap tegap berdiri dengan girangnya. Rasakan! Kini kau sendiri yang harus melihat kenyataan dirimu. Mampus kau orang aneh! Jangan kau sebut dirimu pendekar! Aji Segara Geni!
Setelah sepintas Rakuti menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa pendekar aneh telah roboh dan terkapar di tanah, kemudian dia berusaha mendekati tempat di mana pendekar aneh tergeletak. Perlahan-lahan diamati dengan sejelas-jelasnya, apakah memang benar-benar lawannya itu sudah tidak bernyawa lagi. Sesaat ia menghampiri tubuh pendekar aneh, namun tiba-tiba kau masih hidup, orang aneh. Pasti kau kira aku sudah mati oleh pukulan saktimu itu. Boleh sekarang kamu sesumbar sesuka hatimu, seperti yang telah kau ucapkan tadi. Kau junjung dirimu setinggi langit, dan kau rendahkan orang lain serendah mungkin. Kau memang orang dongkol yang selalu memandang rendah kepada setiap orang. Dan sekarang kau harus melihat sendiri. Hai, pendekar aneh. Coba perlihatkanlah tubuhmu. Silakan periksa secermat-cermatnya. Aku tidak keberatan. Kau masih bisa melihat dengan baik, kan? Sedikit pun aku tidak mengalami cedera oleh pukulanmu. Begitu melihat ternyata tubuh pendekar aneh tak ditemukan cedera sedikit pun, sikap Rakuti menjadi berubah sama sekali. Ada sesuatu yang mengecewakan hatinya. Dia berpikir bahwa orang yang berdiri di hadapannya itu benar-benar bukan orang sembarangan, seorang pendekar yang memiliki kesaktian yang tinggi. Ia lalu berkesimpulan bahwa pendekar aneh bukan tandingannya. Ada apa dengan wajahmu itu? Tampak sekonyong-konyong berubah. Tidak lagi menunjukkan sikap geram seperti semula. Iya, aku mengakui bahwa memang kau orang hebat. Ilmu dan kesaktianmu tinggi. Tak sebanding dengan yang kumiliki. Tapi satu hal yang aku tidak suka dari sifat dan sikapmu, yaitu kau senang mempermainkan orang. Sayang sekali, kadikjayaanmu yang patut diakui ternyata tidak diimbangi dengan sifat kesatria yang luhur. Kau masih saja mengumpat pada aku, Rakuti. Kalau kau mengatakan semua itu kepada aku, kau harus terlebih dahulu mengaca diri
bagaimana watak, sifat, dan sikapmu sendiri sebelum mengatakan tentang diri orang lain. Sekarang aku jadi berpikir, seharusnya aku bisa saja membunuh kamu dalam pertarungan ini. Mengapa waktu itu kau tidak segera membunuh aku? Masihkah kau berpikir tentang hakikat seorang pendekar yang ingin disebut kesatria? Bicaramu terlalu menyinggung perasaan Rakuti. Pada waktu pertarungan berlangsung, ketika kau sedang melengah, aku juga bisa membunuh kau. Tombak Patmayoni ataupun Aji Segoro Geni siap mencabut nyawamu seketika itu juga. Aji Segoro Geni? Ya. Ya baik. Kau dapatkan dari siapa Aji Segoro Geni? Dari seorang guru. Guruku yang sakti. Tapi entah kemana sekarang. Aku telah berpisah dengannya dalam waktu sekian lama. Sehingga tak mungkin lagi aku menemukan dia. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti menerangkan bagaimana dirinya berpisah dengan gurunya. Sementara dari kejauhan, Rasmi yang telah lama mengamati dan menyaksikan jalannya pertarungan bersama 4 prajurit pilihannya ikut terkesiap. Orang itu belum mati, Tuan. Malah bangun dan mentertawakan Tuan Rakuti. Ya, aku kira pendekar aneh itu hanya pura-pura tidak berdaya dan bermaksud mengecoh Rakuti saja. Benar, Tuan. Orang itu rupanya tidak mempan oleh Aji Segoro Geni, kekuatan paling ampuh yang dimiliki Tuan Rakuti. Bagaimana selanjutnya? Sebaiknya kita serbu bersama, Tuan. Betul, Tuan. Mari kita sergap bersama. Pasti akan roboh juga akhirnya. Tunggu, jangan gegabah kalian dalam bertindak. Kalian harus berpikir panjang dalam menghadapi masalahnya. Kita jangan terburu nafsu. Bukankah tujuan kita semula dalam mengejar mereka itu hendak meringkus orang aneh itu dan membantu Tuan Rakuti? Kita masih menunggu apa lagi, Tuan? Sudah diam kalian? Kalau belum aku perintahkan bergerak, jangan membuat langkah apapun. Kita harus mempelajari situasi. Coba, perhatikan Rakuti dan orang aneh itu sedang berbicara satu sama lain. Aku menduga pasti ada sesuatu yang penting mereka bicarakan. Ada hubungan apa antara Tuan Rakuti dengan orang aneh itu? Itulah yang sedang aku pikirkan. Tampaknya sekali waktu aku pernah melihat orang itu. Tapi benarkah orang itu? Rasmi serasa pernah melihat pendekar aneh itu. Maka ia berusaha mengingat-ingat kembali. Namun berkali-kali dicoba, dia belum ingat siapa pendekar aneh itu sebenarnya. Selang beberapa saat kemudian dia baru sadar bahwa orang itu adalah pendekar aneh yang baru saja memenangkan pertandingan Swayam Muara. Bagaimana sampai kau bisa mengatakan kalau kau tak mungkin lagi bisa bertemu gurumu itu? Karena aku sudah mulai lupa di mana sekarang ini beliau berada. Waktu itu aku memang seperti tersesat, masuk ke sebuah gua. Di sana beliau datang secara misterius. Mulanya beliau tak mau mengajari aku dan mengangkatku sebagai murid.
Aku harus menjalani siksaan pukulan tanpa ampun. Tapi karena tekadku, lama-kelamaan beliau berkenan mengangkat aku sebagai muridnya, serta mengajariku ilmu Segoro Geni. Terus terang, aku tak tahu di mana gunung dan hutan itu. Di samping itu, pekerjaanku sekarang sangat tidak memungkinkan untuk mengadakan perjalanan jauh. Kau bekerja sebagai apa di istana Majapahit ini? Aku seorang punggawa, pejabat kerajaan Majapahit. Pangkatku sebagai pengalasan Winesuka, seorang pejabat terdekat raja, orang kepercayaan Gusti Prabu. Bagus. Jadi, kau orang berpangkat sekarang. Lalu siapa nama gurumu yang mengajari ilmu Segoro Geni itu? Beliau bernama Wong Agung. Bagus sekali. Jadi jelas bahwa kau orang yang tidak tahu diri. Murid tidak tahu diuntung. Rakuti memang orang yang tidak tahu terima kasih. Kau itu manusia apa? Binatang? Bah! Dasar manusia jongkak, sombong, dan keras kepala. Sifatmu dari dulu belum juga berubah. Kau itu memang kebarat. Kau tak lebih seperti seekor anjing yang mengemis-ngemis pertolongan. Mohon belas kasihan orang. Kacang lupa kulitnya. Itulah kau, Rakuti. Orang yang tidak tahu membalas budi. Kau telah lupa daratan. Kencik. Hidupmu dilumuri kesombongan dan kecongkakan. Ternyata kau memang bukan manusia yang patut untuk dihargai. Karena rupanya kau sendiri tak pernah menghargai orang lain. Terlebih pada orang yang pernah berjasa pada hidupmu. Kau dulu mengemis, mohon belas kasihan, supaya diangkat sebagai murid. Diberi ilmu Segoro Geni. Tapi apa balasanmu sekarang? Apa? Kau betul-betul genjik. Kau bukan manusia. Dasar otak beban. Pada saat menderita merengek-rengek, ketika sudah jadi orang pangkat, lupa segalanya. Manusia macam apa kau itu? Kau, siapa sebenarnya kau? Siapa? Masih juga tanya siapa? Lihat baik-baik dengan mata hatimu. Perhatikan dengan seksama. Seharusnya kan kau sudah bisa menduga dan mengira-ngira siapa aku. Kau tentunya kenal persis dari ucapan-ucapanku, kata-kataku. Iya. Apakah benar? Kau adalah Wong Agung, guruku. Iya, akulah gurumu. Guru. Maafkan saya, Guru. Maafkan saya.
murid yang tak tahu diri ini. Rakuti serentak rebah ke tanah, berlutut mencium kaki sang guru Wong Agung. Dia menyesal atas sikap dan perbuatannya selama ini. Wong Agung mengangguk-angguk seraya membelai rambut muridnya. Sosok aneh itu merasa senang dan bangga karena muridnya yang keras kepala dan berwatak beringas itu kini telah berhasil menjadi orang penting di Majapahit. Maafkan saya, Guru. Guru, mohon ampun, Guru. Saya benar-benar lupa diri. Saya telah hilang. Sekali lagi, saya mohon ampun dari Guru. Saya ternyata memang murid yang tidak tahu diri. Saya benar-benar tidak sadar bahwa yang selama ini berurusan dengan saya dan teman-teman lain ternyata adalah Guru sendiri. Saya mohon beribu-ribu ampun, Guru. Iya. Rupanya kau baru sadar sekarang. Siapa dirimu yang sebenarnya? Kau memang tidak banyak berubah, Rakuti. Kau tetap murid yang keras kepala, peringas dan angkuh. Itu semua tak pernah lepas dari ingatanku, Rakuti. Kau adalah seorang pemberani, orang kuat sekaligus lemah. Ya, memang itulah yang aku ketahui mengenai dirimu. Sayang karena waktu itu kita bertemu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kau katakan bahwa akulah orang yang tepat untuk menjadi gurumu. Iya, benar, Guru. Seharusnya saya tahu tentang hal itu. Namun saya telah lengah dan lupa diri. Itu sudah aku duga sejak semula. Kau memang pongah. Kau harus belajar untuk tidak besar kepala. Itu yang sejak dulu pernah aku ingatkan selalu kepadamu. Iya, Guru. Saya akan memegang teguh pesan Guru. Pertemuan Rakuti dengan gurunya yang tidak dinyana itu kembali mengingatkan dirinya akan masa-masa lalu ketika ia menerima ilmu Aji Segara Geni. Melalui perjuangan susah payah yang harus dialaminya ketika menjadi murid Wong Agung. Demikian pula diingatkan kembali pada cita-citanya untuk meraih harapan tinggi, menjadi raja di Majapahit. Beberapa waktu silam, ketika pertama kali keinginan Rakuti disampaikan pada Wong Agung, hal itu dianggap aneh, tidak seperti cita orang-orang muda di pedesaan pada umumnya. Namun bagi Wong Agung sebagai gurunya, sedikit banyak tentu paham bagaimana sifat dan pribadi muridnya itu. Maka kini ia sudah menyaksikan sendiri bahwa Rakuti sudah mencapai kedudukan yang cukup tinggi di kerajaan Majapahit, yaitu sebagai salah seorang pengalasan Wineh Suka. Bagus. Kau seorang murid yang cepat tanggap. Dan sekalipun kau pernah mengalami jatuh bangun, kau tetap memiliki kekuatan tersendiri. Kau selalu mempunyai harapan yang tak pernah pudar sedikit pun. Aku akan tetap berdiri di belakangmu. Terima kasih, Guru. Rakuti, setelah sekian lama kita tidak saling pernah bertemu, aku merasa senang bahwa sekarang kamu sudah menjadi salah seorang dari pengalasan Wineh Suka. Kau sudah berpangkat, kau sudah punya kedudukan di kerajaan Majapahit ini. Kelak cita-citamu untuk menjadi raja seperti yang pernah kau inginkan itu akan tercapai. Dulunya hal itu menurut aku agak aneh kedengarannya. Entahlah,
Kau memang luar biasa, Rakuti. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Semangat Rakuti kembali bertambah setelah bertemu dengan Wong Agung gurunya. Beberapa saat lamanya mereka berbincang-bincang. Wong Agung juga merasa puas dan senang atas keberhasilan muridnya itu. Nah, bagaimanakah tindak lanjut mereka? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.